banyak dari kita tidak mengetahui makna sesungguhnya dari integrasi nasional. Padahal, integrasi nasional merupakan upaya pemersatuan kita sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk dapat memahami integrasi nasional dengan benar. Agar kita tidak menyalahartikan integrasi nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, yakni integrate, yang berarti menyatupadakan, menggabungkan, dan mempersatukan. Sementara kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yakni nation, yang artinya bangsa. Jadi, integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah yang membentuk identitas bangsa. Integrasi nasional secara politis yaitu integrasi nasional yang menciptakan identitas kolektif, sedangkan integrasi nasional secara antropologis ia melibatkan penyesuaian antara unsur-unsur budaya yang berbeda untuk mencapai keserasian dalam masyarakat. Berikut pendapat para ahli mengenai integrasi nasional adalah: yang pertama, menurut Howard Wiggins, mengartikan integrasi bangsa sebagai penyatuan bagian-bagian berbeda dalam masyarakat menjadi keseluruhan yang utuh. Yang kedua, menurut Myron Weiner, menyatakan bahwa integrasi menyelibatkan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam satu wilayah untuk membentuk identitas nasional. Yang ketiga, menurut Nazaruddin Samsudin, menggambarkan integrasi nasional sebagai penyatuan bangsa yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dan yang terakhir, menurut J. Sojati Ziwandono, menekankan bahwa integrasi nasional harus menjaga persatuan sambil memberikan ruang untuk hak menentukan nasib sendiri. Nah, secara keseluruhan, integrasi nasional di Indonesia diartikan sebagai hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai satu bangsa yang secara resmi direalisasikan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Integrasi nasional sendiri terbentuk karena adanya faktor-faktor pembentuk dan faktor-faktor penghambat. Faktor pembentuk integrasi nasional diantaranya adalah: yang pertama, faktor sejarah yang mengakibatkan rasa senasib dan seperjuangan di antara masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, yaitu Garuda Pancasila, dan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia, atau munculnya cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Upaya integrasi nasional. Yang pertama, penguatan ideologi nasional. Yang kedua, pengembangan rasa nasionalisme. Yang ketiga, peningkatan toleransi dan kerjasama, yaitu ada dialog antar agama. Dialog antar agama adalah membangun saling pengertian, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama di Indonesia. Ada juga kegiatan budaya bersama, seperti suku, ras, dan agama dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Berikut beberapa contoh kasus yang dapat mempengaruhi integrasi nasional. Ada konflik antar negara. Dapat terjadi karena perbedaan interpretasi agama, kesalahpahaman, atau provokasi dari pihak tertentu. Yang kedua, konflik antar suku. Terjadi karena perebutan sumber daya, perbedaan budaya, dan sentimen etnis. Contoh kasusnya adalah
konflik di Papua. Yang ketiga, tindakan terorisme merupakan ancaman serius terhadap integrasi nasional. Dapat menimbulkan juga rasa takut dan ketidakamanan di masyarakat serta merusak citra bangsa di mata dunia. Yang keempat, diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, atau golongan dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dan memicu konflik sosial. Yang kelima, hoaks dan ujaran kebencian dapat memicu perpecahan dan konflik di masyarakat. Adapun peran institusi dalam integrasi nasional. Yang pertama, membuat aturan. Pemerintah membuat hukum dan aturan yang berlaku untuk semua warga negara. Kedua, mendorong partisipasi. Organisasi masyarakat mendorong warga untuk ikut dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mensosialisasikan nilai-nilai seperti lembaga pendidikan dan media massa mengajarkan nilai-nilai nasional seperti Pancasila. 4. Menjaga kerukunan. Institusi keagamaan dan organisasi masyarakat sangat penting untuk menjaga kerukunan antar suku, agama, dan ras. Adapun pentingnya integrasi nasional dalam konteks globalisasi. Yang pertama, persaingan global, di mana negara yang terintegrasi lebih mampu bersaing di pasar internasional. Yang kedua, menghadapi ancaman. Integrasi yang kuat menghadapi ancaman seperti terorisme dan krisis global. Yang ketiga, memanfaatkan peluang. Negara yang solid lebih mudah menarik investasi dan teknologi dari luar. Dan yang terakhir, meningkatkan peran internasional, di mana integrasi nasional yang baik dapat meningkatkan kredibilitas dan pengaruh Indonesia di dunia. Demikianlah, integrasi nasional itu sangatlah penting untuk menjaga kesatuan, menghadapi tantangan, dan memanfaatkan peluang dalam era globalisasi.